Nama Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo sempat diduga menjadi salah satu orang yang menandatangani persetujuan pemenang tender simulator SIM. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Polisi Boy Rafli Amar menegaskan Kapolri tidak terlibat dan ia hanya melakukan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Itu sebagai pengguna anggaran, ya, pengguna anggaran. Jadi kalau nilai proyek itu di atas 100 miliar, maka dia harus ada ketetapan dalam bentuk keputusan Kapolri. Tetapi itu sudah melalui tahapan-tahapan proses lelang sebagaimana yang diatur di dalam Perpres nomor 54 tahun 2000. Ya, pengusutan kasus korupsi proyek pengadaan simulator SIM hingga kini masih terus berlangsung. Namun nama Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo belakangan justru muncul ke dalam pusaran kasus korupsi ini. Kapolri diduga mengetahui dan memberi restu pada pemenang lelang proyek pengadaan simulator yang bernilai lebih dari 100 miliar rupiah ini. Ya, proyek pengadaan driving simulator SIM ini menjadi perkara dugaan korupsi yang disidik oleh KPK dan juga kepolisian. KPK menetapkan Kepala Korlantas Polri sebagai tersangka beserta dengan 3 orang lainnya. Dan hingga saat ini kasus ini seakan masih menjadi rebutan antara KPK dan juga polisi. Bagaimana mengakhiri polemik antara KPK dan kepolisian dalam kasus dugaan korupsi simulator SIM ini? Kami telah mengundang ke studio pengamat kepolisian Alphonse Lumau dan juga anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Demokrat Pak Didi Rawadi Syamsuddin. Terima kasih sudah hadir Pak Didi. Pak Alphonse, Pak Alphonse, Anda melihat di sini nama Kapolri sekarang dibawa untuk anggaran yang sebesar itu memang dibutuhkan tanda tangan yang kita ketahui dibutuhkan tanda tangan sang pengguna anggarannya. Tapi menurut Anda apa yang seharusnya diketahui oleh Kapolri pada saat menandatangani hal seperti ini? Apakah dia bisa dianggap bertanggung jawab juga? Jadi kalau kita lihat suratnya yang tadi di media ada juga yang ditampilkan, ada sebuah surat keputusan yang keputusan yang menyatakan pemenang tender ini adalah si A, si B, si C. Ya, dan bisa juga kami tunjukkan di layar ini ada surat keputusan tadi itu. Silakan. Yep. Nah, Kapolri sebagai pengguna anggaran, kepala dari departemen atau instansi, dia wajib menetapkan karena sudah naik dari bawah. Proses tender ini sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan presiden. Kewenangan sebagai PA diatur dalam peraturan presiden. Nah, di atas 100 beliau harus menandatangani. 100 miliar ya? Ya. Kalau bisa dilihat bahwa selain ada tanda tangan Kapolri di sini yang seharusnya ini merupakan sesuatu yang wajar karena sudah bernilai di atas 100 miliar dan sudah merupakan ketetapan undang-undang, juga ada terkait dengan Irwasum Polri. Ada tembusan salah satunya itu kepada Irwasum Polri. Dengan kata lain, dan juga sudah ada hasil pengawasannya itu yang mengatakan bahwa di sini tidak ada adapun kekurangan yang hanya bersifat kecil saja seperti itu. Berarti ketika misalnya ini kemudian menjadi kasus, ini ada penggelembungan, apakah ini tidak terlacak sebelumnya atau bagaimana, Pak? Kalau kita lihat bahwa Kapolri menandatangani keputusan menetapkan si seseorang atau satu pihak menjadi pemenang, ini kan sudah melalui proses tender. Waktu tender ini kan ada syarat administrasi, syarat teknis, dan syarat finansial. Dengan demikian, kalau Irwasum sudah ikut untuk memberikan rekomendasi, artinya tahap-tahap verifikasi dari tingkat bawah sudah selesai. Oke, jadi dengan demikian, Kapolri hanya membubuhkan tanda tangan sebagai syarat formal. Berarti pada saat Kapolri membubuhkan tanda tangan, dia sudah bukan lagi pada tahap penyaringan atau pemilihan, begitu, hanya menyetujui saja, hanya berupa persyaratan saja ya. Kalau Pak Didi, Anda melihatnya apakah seharusnya ada peran Kapolri yang lebih besar dalam penetapan ini? Kalau saya melihat hal-hal teknis ini kan di tingkat pada saat tender dan sebagainya ya, pelaksana itu sudah ada. Kapolri ini secara administratif adalah kuasa pengguna anggaran gitu ya. Jadi segalanya sudah matang di Kapolri yang umumnya berbagai tender dan hal-hal yang mempersiapkan tender dan sebagainya sudah matang itu finalnya di Kapolri. Jadi yang kalau terjadi pelanggaran-pelanggaran itu justru di tahap-tahap awal ini ya, di waktu tender, waktu penetapan dan sebagainya yang harus dicermati di sini. Kalau Kapolri saya meyakini dia hanya melakukan proses administrasi yang dalam hemat saya tidak ada yang melanggar aturan dalam ini saya. Tapi ini perlu ada klarifikasi dari pihak kepolisian secara karena ini kan kasus ini demikian jadi perhatian supaya masyarakat tidak timbul spekulasi-spekulasi yang kurang baik. Tapi saya meyakini hanya proses administrasi yang sudah matang dari proses sebelumnya di dalam tender ini. Jika kemudian sekarang dengan adanya surat ini di mana ada dibubuhkan tanda tangan Kapolri di situ, ini walaupun ini sebenarnya sah secara administratif, tetapi kemudian saat ini adalah muncul
anggapan seperti itu bahwa Kapolri seharusnya mengetahui, tetap saja masyarakat berpendapatnya seperti itu, harusnya mengetahui ataupun sudah bisa menduga ini sebelumnya. Jadi kan kalau bicara dugaan pidana korupsi ini kan apakah secara material ya, jadi secara material untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan dugaan-dugaan adanya dugaan korupsi di sini gitu kan. Saya meyakini hanya hal formil saja yang dilakukan. Jadi kalau tidak melanggar bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi, misalnya ada kasus dugaan korupsi di sana. kan kalau pidana dilihat adalah individu yang melakukan itu. Baik. Jadi di masing-masing kan diperiksa tanggung jawabnya ya adalah secara individu. Peranannya ini tentu akan terlihat nanti dari aturan-aturan yang ada di dalam. Tapi paling enggak sementara saya mengatakan hanya melakukan proses administrasi dan saya meyakini apalagi Kapolri kita ini kan baru periode belum lama ya, ini kan dari sebelumnya ya gitu ya. Kalau melihat kasus yang terjadi di sini ini kan bahwa indikasi adanya terjadi korupsi ataupun kecurangan ini sudah terlihat dari bagaimana KPK mengusut dan juga kepolisian mengusut, sudah ada tersangkanya, jadi sudah serius dan bisa dipastikan ada pelanggaran di sini. Kalau melihat proses birokrasi ini memang sudah sampai teratas sampai ke Kapolri, berarti kan ada sebuah proses yang dilalui dengan cara yang tidak baik di sebelum mencapai ke titik ini. Kalau Pak Alfons, Anda menduganya di titik mana sebenarnya hal ini mungkin terjadi sampai Kapolri pun tidak bisa mendeteksinya? Jadi kalau kita menganalisa sebuah kasus korupsi, biasanya pada saat sebuah proses pengadaan diadakan dengan sebuah mata anggaran. Nah, pada saat mata anggaran ini untuk tender dan sebagainya ada permainan, itu dilihat sebagai sebuah penyimpangan yang menguntungkan seseorang atau perseroan tertentu. Tapi persoalannya ini dari soal perencanaan. Ketika soal perencanaan, bagaimana sebuah item taruh simulator ini punya nilai sekian rupiah masuk dalam daftar barang yang akan diadakan lewat tender. Nah, setelah tender kan nilainya berapapun, Kapolri ikut ini menyatakan ya yang menang tender. dengan kata lain bahwa saat ini ketika sorotan itu hanya ditujukan kepada kepolisian, sebenarnya ada kemungkinan yang bisa juga diminta pertanggungjawabannya terkait dengan pengadaan proyek simulator SIM ini? Bisa saja, karena proyek simulator SIM ini ada berawal dari penerimaan negara bukan pajak. Jadi pada bulan tertentu itu Menteri Keuangan memberi pemberitahuan kepada kepolisian dari PNBP yang Anda setorkan, let's say Rp10, Anda boleh pakai Rp9 atau Rp8. Nah, Rp8 silakan Anda ajukan apa yang akan Anda belanjakan. Oke, baik. Nah, ini perencanaannya, belanja apa, berapa harga satuan. Kita akan mendalami lebih jauh lagi mengenai bahwa terjadi dari sejak perencanaan, dan perencanaan ini melibatkan bukan hanya kepolisian Bukan saja. hanya kepolisian. Pak Alfons, tadi saya ingin melanjutkan lagi jawaban Bapak bahwa selain kepolisian, mungkin ada yang lebih bisa bertanggung jawab seperti itu. Jadi pada saat PNBP diberitahukan oleh Menteri Keuangan, dari sekian Anda boleh pakai. Nah, waktu boleh pakai kan Polri ini bawa besaran angka tersebut ke Dewan untuk minta persetujuan. Saya mau belanja A, B, C, D, E. Pada saat itu, A, B, C, D kan harga satuan dan sebagainya ketahuan. Nah, disitulah barang seperti ini dari nilai dari 90 miliar seperti yang kita duga menjadi 100 sekian puluh miliar, di sini kesepakatan persetujuannya di sini. Sehingga kalau sudah jadi angka 190 miliar ikut tender beberapa orang terus ada yang menang, baru kita pertanyakan ini tidak terlalu relevan karena angka yang berbeda kan dari 90 ke 190. Nah, sedangkan angka yang disepakati untuk belanja barang di 190. Siapa yang menyetujui angka 190 ini? Jadi menurut Anda pada saat di tahap itu, ini kan kalau sejauh ini kan kita melihat bahwa kepolisian yang diusut, bahwa pihak-pihak dari kepolisian yang dijadikan tersangka, apakah menurut Anda bahkan sampai perencanaan selama itu sudah ada kong kali kong yang terjadi? Kita tidak boleh menuduh, tetapi kita harus juga bisa memprediksi. Karena kalau boleh kita lihat ya, pengadaan barang-barang serupa ini, apakah melalui sebuah proses penelitian pengembangan dari instansi tersebut, atau ke sebuah pesan sponsor lain, ini barang bagus, harga sekian, silakan coba dinaikkan. Kalau toh ada penelitian mungkin jadi syarat formal yang melengkapi saja. Baik, itu kalau kita bicara bahwa ini kelanjutan kasusnya, dan itu tentunya harus juga tidak boleh dilupakan untuk ditindaklanjuti oleh penyidik baik itu Polri maupun jadi peneliti di KPK. Tetapi melihat bahwa kasus ini kemudian sekarang bergulir menjadi satu kasus yang besar, juga bernilai politis, kemudian menimbulkan ada resistensi dari Polri, kemudian ada kesan rebutan antara KPK dan juga Polri. Nah, apakah ini merupakan suatu hal yang ya wajar
seperti itu kalau Pak Alfons? Kalau dari segi efektivitas dan efisiensi manajerial, biarkan satu pintu menyelesaikan ini. Jadi harus pilih antara Polri atau KPK? Harus pilih satu. Kedua dari segi soliditas korps, agar supaya Bapak Kapolri itu tidak tersandra oleh kondisi ini, sebaiknya silahkan saja diperiksa. Siapapun, apapun yang dikerjakan, kalau itu memang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diproses. Sebab kalau ini seperti ini akan menimbulkan berbagai fragmentasi dalam institusi Polri sendiri. Karena seperti Pak Joko Silo ini dengan dia punya generasi satu angkatan. Termasuk juga bisa ditelusuri yang soal dari segi pengadaan yang awal tadi. Betul. Apakah ketika berada di tangan Betul. KPK akan jauh lebih. Betul. Dan demikian kenapa tidak diserahkan saja supaya biar KPK secara profesional mengumpulkan berbagai alat bukti, berbagai fakta hukum sehingga bisa mengkonstruksikan Mungkin perkara secara benar. penyidiknya kurang mungkin Pak Saud. Tapi kalau tadi antara perebutan antara kedua instansi ini, Komisi 3 sendiri melihatnya apa sebenarnya sikap dari Komisi 3? Saya pribadi dan insya Allah fraksi Partai Demokrat juga, bahwa kami mengedepankan tuh aturan main yang ada, undang-undang yang ada. Jelas ketika suatu kasus akhirnya terkesan terjadi rebutan, di sini KPK sebagai fungsi supervisi, sebagai fungsi koordinasi, dan juga boleh mengambil alih kasus. Saya pikir ini udah saatnya KPK mengambil alih kasus ini. Kalau tidak, tentu dari kepolisian secara legowo menyerahkan, karena seperti tadi Pak Alfons bilang, akan sangat sulit institusi manakala harus menangani sendiri berbagai dugaan konflik kepentingan terjadi di sana. Oleh karenanya tentu kalau ditangani oleh KPK, ini bagus juga buat Kapolri, tidak timbul dugaan-dugaan yang tidak baik, spekulasi yang tidak baik, karena dugaan banyak pihak kalau institusi ini menangani sendiri tidak akan bisa optimal hasil yang dipakai. Bagaimana penyidik akan bisa tegas terhadap katakanlah atasannya begitu. Oleh karena ini alangkah lebih baik, ini bukan masalah KPK mengambil alih dan sebagainya, tapi ini aturan undang-undang demikian. Tapi bagaimana? Ketika dua institusi menangani, tiga bahkan ya, kepolisian, kejaksaan, KPK, tentu KPK yang akhirnya harus mengambil kasus ini. Tapi untuk Komisi 3 sendiri belum satu suara untuk mendorong ke siapa begitu ya, kasus ini akan dialihkan ke siapa ataupun mendesak agar kasus ini diserahkan ke siapa, itu belum ada satu kalau suara. sikap dari kami inginnya demikian ya, dari kami ya. Jadi kembali pada aturan hukum yang ada, tapi semua bisa berkoordinasi dengan baik lah. Jadi jangan dianggap suatu persaingan yang nggak sehat. Ini akan bagus bagi polisi dan jadi tidak ada beban juga bagi Pak Kapolri pada akhirnya. Baik, Pak Alfons, siapa sebenarnya yang bisa mendesak agar kepolisian mau legowo untuk menyerahkan kasus ini ke KPK? Sebenarnya kalau sebagai masyarakat sekarang kami lihat fungsi pengawasan berjalannya berbagai institusi dalam tupoksinya termasuk Komisi 3. Tegas saja. Karena kalau di Komisi 3 sebagai yang mengawasi jalannya pelaksanaan tugas kepolisian bisa memberikan garis tegas, semua fraksi sepakat, udah selesai. Tapi seperti dikatakan Pak Didi tadi, tidak semua fraksi memiliki pandangan yang sama mengenai hal ini. Berarti kan mereka sendiri tidak bisa mendorong keputusan apapun antara kedua instansi ini. Kita maklumi karena ini lembaga politik, tetapi kalau kita semua tunduk kepada undang-undang dan hukum sebagai panglima di negeri ini, kan niat ingsunnya kan mau memberantas korupsi. Nah sekarang sedang terjadi indikasi semacam itu. Daripada kita tarik-menarik, lebih baik biarkan satu agar efisiensi penanganan ini berjalan. Bagaimana ketika kepolisian disuruh untuk legowo menyerahkan di KPK, sementara saat ini ada kesan bahwa kepolisian selangkah lebih maju dibanding KPK karena sudah menyerahkan berkas ke kejaksaan? Kepolisian yang beberapa tersangka, KPK juga ada tersangka yang belum ditetapkan tersangka oleh polisi. Sinkronisasikan saja. Tersangkanya KPK, di jaksa nanti kan tuntutannya ke tindak pidana korupsi. Di KPK kan lengkap. Penyidik, penuntut, dan hakimnya di sana. Jadi sekarang harapan berada di Komisi 3 untuk bisa mendesak kepolisian? Ya, saya berharap karena yang punya kewenangan mengawasi, mensupervisi ini, mengawasi budgeting, kemudian legislasi dan pengawasan itu di fungsi Dewan. Baik, terima kasih Pak Alfons juga Pak Didi, terima kasih atas kehadirannya di Kompas Petang kali ini.